tahun namun ini adalah berita baik untuk kota Neverwinter dengan persenjataan biji-bijian yang cukup dan rute transportasi yang mapan. Roland merasa percaya deh. Iri dalam setiap endavur. Kapak mengetuk dan masuk kemudian memberi hormat. Roland memanggilnya membuka peta dan bertanya Kapak apakah dia tertarik untuk mengunjungi tanah airnya selama musim dingin. Aja Kapak yang biasanya tabah berseri-seri dengan kegembiraan yang langka menyadari bahwa rajanya sedang merencanakan kampanye ke wilayah selatan. Setelah berdiskusi dengan Kapak rencana pertempuran Kapak meninggalkan ruangan dan Nightingale muncul dari kabut. Dia tidak mengerti mengapa Roland memilih waktu ini untuk berperang di wilayah selatan. Roland menyadari kekhawatirannya menjelaskan bahwa berdasarkan bulan skala iblis tahun lalu, 1000 tentara angkatan darat pertama sudah cukup untuk mempertahankan tembok kota. Untuk ekstra hati-hati dia meninggalkan 2500 tentara di belakang untuk mempertahankan tembok kota dengan perekrutan pasukan cadangan baru. Kota Neverwinter harus aman. Baref kemudian mendekati penyajian kontrak akhir dari Serikat Perdagangan bersama Roland. Senang dengan itu Utama terkejut menemukan persamaan matematika yang disertakan oleh salah satu murid Barb. Ternyata alih-alih perhitungan yang rumit, persamaan ini dengan tepat mewakili perjanjian dan diterima oleh semua pedagang. Karena keakuratannya, Baref memanfaatkan momen itu untuk menyanjung Roland yang senang menyadari kepraktisan pengetahuan matematika dalam keuangan dan administrasi. Roland kemudian bertanya tentang populasi saat ini yang dijawab Baref bahwa kota Neverwinter telah mencapai 110.000 penduduk. Memanfaatkan kesempatan itu, Baref mengeluh tentang kinerja Edith yang mengecewakan baru-baru ini. Dengan mengutip kurangnya pengalamannya dalam ketentuan perdagangan komersial, Nightingale yang tersembunyi di kabut memberitahu Roland bahwa Baref tidak mengatakan yang sebenarnya. Baref tidak menyadari Nightingale di sekitar terus hampir melayang ke mode kenangan tentang waktunya di ibu kota lama dan pengalaman masa lalunya. Roland dengan cepat memotongnya, menyarankan jika memang begitu maka Baref harus mentor Edith lebih banyak. Baref sedikit terkejut dan ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Roland dengan tegas mengakhiri diskusi dengan komentar ringan. Roland juga memberitahu Baref tentang anaknya untuk berkampanye di selatan dan bahwa dia akan mempercayakannya dengan rencana pertempuran dan pengaturan khusus. Baref mengangguk dengan sungguh-sungguh, berjanji untuk menanganinya dengan baik. Setelah Baref pergi, Nightingale muncul mengomentari bahwa kata-kata Baref tentang Edith tidak benar. Roland tidak peduli mencatat bahwa mengutuk atau menghukum Baref dalam masalah ini hanya akan alangi dia dari menantang Edith secara terbuka untuk keseimbangan di dalam balai kota. Seseorang perlu terus menahan Edith dan saat ini hanya Bar yang bisa. Nightingale bingung tentang mengapa Roland rasa perlu menahan Edith jika jelas bahwa Edith mampu mengelola balai kota. Roland ragu-ragu berjuang untuk menemukan alasan. Apakah dia khawatir tentang Edith yang mendapatkan terlalu banyak kekuasaan? Tetapi sebagai raja dia bisa menggantikannya kapan saja. Apakah itu takut salah urus atau mengubah dekrit? Menggelengkan kepalanya, Roland tidak bisa membenarkan tindakannya kecuali demi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Dia selalu tidak menyukai pendekatan ini. Ironisnya sekarang sebagai raja dan dengan kekuatan penuh dia secara tidak sadar menggunakannya. Pengingat Nightingale membuatnya menyadari bahwa dia secara bertahap menjadi tipe orang yang dulu paling dia benci. Menarik napas dalam-dalam hendak mengucapkan terima kasih Nightingale tiba-tiba menunjuk keluar memberitahu Roland bahwa sedang turun salju. Roland berbalik untuk melihat langit kelabu perlahan terisi dengan banyak bintik putih. Dia memperhatikan dengan saksama menyadari bahwa bulan iblis telah tiba. Sementara itu di Hermes, kota suci tahun, garis bawah, dalam lingkaran hitamnya terlihat dari malam-malam tanpa tidur baru-baru ini dia tidak dapat memahami bagaimana pasukan elit gereja tentara hukuman Tuhan telah dikalahkan yang murni. Semuanya menghilang tanpa jejak dan keberadaan paus utama tidak diketahui. Baru kemudian dia menemukan bahwa Main tidak pernah menjadi penerus pilihan paus lama. Mahkota diserahkan kepada yang murni Z sebagai gantinya. Sekarang dengan bulan kedatangan iblis, bagaimana gereja menghentikan binatang iblis? Menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Ton menyadari kekuatan gereja saja cukup. Dia perlu mengumpulkan hati serigala dan bangsawan musim dingin abadi. Tiba-tiba dia mendengar suara pedang beradu mendekati jendela. Dia melihat ke bawah untuk melihat perkelahian telah terjadi. Di bawah pintu tiba-tiba terbuka dan seorang kapten pengawal pribadi paus masuk diikuti oleh 10 prajurit hukuman Tuhan. Mendesak Tahun untuk segera pergi. Tahun dengan keras mempertanyakan bagaimana Jajah telah menembus pertahanan mereka. Kapten menjelaskan bahwa musuh telah muncul dari jauh di dalam gua. Tahun mengingat gua-gua itu bertanya pada dirinya sendiri, bukankah gua itu hanya serangkaian
Bang besar dan kecil dengan keterkejutan dan kebingungan yang luar biasa dia mengikuti kapten melalui pintu rahasia melangkah keluar dari lorong hatinya langsung tenggelam dia melihat 8 musuh BR diri dengan pedang mereka seolah-olah mereka tahu ini adalah pintu keluar lorong rahasia tetapi pemandangan wajah satu orang itulah yang menyebabkan darah Ton membeku pria di depannya adalah prajurit gereja yang kemudian menjalani ritual untuk menjadi prajurit hukuman Tuhan yang tidak berjiwa tetapi Ton ingat bahwa prajurit ini telah meninggal pria berambut biru itu berkomentar dia tidak pernah berpikir akan menginjakkan kaki di kota suci lagi mengejek bahwa penerus warisan Acis telah berakhir dengan tahun yang menyedihkan ini dengan tidak percaya bertanya monster macam apa dia pria berambut biru itu tertawa mengatakan dia tidak lain adalah prajurit yang diciptakan gereja menggunakan darah penyihir dan batu hukuman Tuhan namun mereka tampaknya melewatkan langkah yang paling penting. Yang mengakibatkan prajurit hukuman Tuhan yang tidak berjiwa tanpa menjelaskan lebih lanjut mereka perlahan-lahan mendekati Ton yang menyaksikan dengan ngeri ketika prajurit hukuman Tuhannya menyerah. Musuh namun musuh mereka juga prajurit hukuman Tuhan tampaknya lebih kuat mereka dengan cepat dan taktis mengalahkan pasukan Ton yang berlutut tahun tanah memohon hidupnya dengan mengklaim bahwa Padia kota suci akan jatuh dan 4 kerajaan akan menghadapi bencana pria berambut biru tidak akan tertipu oleh kata-kata Ton karena dia sepenuhnya menyadari apa sebenarnya binatang iblis itu setelah Ton merangkak mundur tidak mengerti apa yang dimaksud pria itu pria berambut biru terkekeh mencatat bahwa yang disebut uskup agung ini bahkan belum melihat relik sebelum Ton dapat menjawab dia meras. Akan hawa dingin di lehernya dunia berputar dan kemudian kegelapan melahapnya salah satu pria yang berdiri di samping pria berambut biru setelah membunuh Ton menyarankan mereka harus melanjutkan tugas. Mereka yang sebenarnya yang lain mengingatkannya untuk menghentikan pendarahan terlebih dahulu pria itu kemudian menyadari bahwa dia terluka di perutnya dia mengutuk kurangnya perasaan di tubuhnya dia melepaskan baju besinya yang satu berkomentar bahwa tubuh seperti itu akan menghasilkan setidaknya 50 emas kembali ke cara yang lain menutupi wajahnya mengakui dia tidak tahan mengingat hari mereka menjadi dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelumnya mereka merasa seperti di penjara tiba-tiba orang yang merawat luka pria itu mencondongkan tubuh ke dekat dadanya yang besar mengekspres keinginan untuk mengalami rasa pria lagi bersedia membayar harga apapun untuk menikahinya sebagai suami yang lain berbagi keinginan mereka beberapa mendambakan steak yang lezat yang lain tahun untuk berjemur di bawah sinar matahari meskipun mereka semua pria berotot tinggi ekspresi dan nada mereka secara mengejutkan feminin kebanyakan dari kalian seharusnya tahu apa yang terjadi sekarang Kuman dewa prajurit sekarang dirasuki oleh roh penyihir Teira dari 400 tahun yang lalu mulai sekarang kita akan menyebut mereka menggunakan kata ganti perempuan menyapa mereka setelah olok-olok main Ain mereka salah satu dari mereka dengan tegas mengingatkan kelompok itu untuk tidak melupakan tujuan misi mereka semua berhenti bercanda dan melanjutkan dengan serius menuju puncak ruang rahas. Ia mencapai puncak mereka memasuki ruang rahasia terpisah dari batu ajaib yang memancarkan cahaya biru samar ruangan itu kosong salah satu dari mereka mengeluarkan palu dan mulai menghancurkan dinding. Dengan cepat mengungkap sesuatu mereka bekerja sama dan merobohkan dinding mereka menerobos ke ruang rahasia lain di balik dinding yang menyimpan kristal merah tua besar ini adalah relik mereka rambut biru namanya Zo mengingat peringatan Pasa memberitahu yang lain untuk berhati-hati saat memindahkan relik agar tidak kehilangan fokus dan hindari terhubung dengan para dewa mereka berdua. Dengan hati-hati memegang relik itu berjalan perlahan keluar relik itu mencoba membuat koneksi dengan mereka salah satu dari mereka tahu dia perlu mengalihkan perhatiannya tidak yakin apakah harus mikirkan makanan lezat manusia atau sesuatu yang lain tiba-tiba sebuah suara mengganggu pikirannya memaksanya untuk melihat relik itu berjanji untuk memberinya segalanya dia menoleh ke Zo tetapi Bukan matanya kosong dari kehidupan hampir seolah-olah jiwanya tersedot keluar tidak tahu apa yang terjadi tetapi bertekad untuk menyelamatkan Zo dia menatap tajam ke arah kristal merah tua merasakan. Jiwanya tersedot ke dalamnya dia mendapati dirinya berada di sebuah ruang dengan 4 gambar besar tidak ada yang lain memanggil nama Zo tidak menghasilkan respons dia memaksa dirinya untuk tenang. Dan fokus pada gambar yang satu menunjukkan iblis dalam baju besi indah duduk kemudian tiba-tiba berjalan ke arahnya dia terus terang berjalan mundur sementara gambar di belakangnya adalah bola mata besar dengan 3 pupil yang tiba-tiba menjulurkan banyak tentakel ke arahnya saat mereka menarik dia merasakan sakit dan menyadari dia telah kembali ke tubuh aslinya saat dia ditarik dia
Lihat gambar ketiga menunjukkan dia dalam permainan kata-kata dewa tubuh prajurit M dengan Zhou menyeretnya pergi. Dalam sekejap semuanya lenyap dan dia kembali ke ruang rahasia berkedip beberapa kali. Lydia menatap Zhou dan bertanya-tanya apakah itu semua mimpi. Zhou dengan marah menggertakkan giginya dan memarahinya karena terhubung dengan para dewa. Dia menjelaskan bahwa dia melihat Zhou tidak bergerak dan mengira dia dalam bahaya, tetapi Zhou dengan marah membalas bahwa itu semua ilusi yang diciptakan oleh para dewa dan bahwa dia akan terjebak selamanya jika bukan karena Zhou yang menariknya keluar. Dari kamar dia mengambil beberapa detik untuk merenungkan pengalaman itu terasa terlalu nyata untuk menjadi ilusi dan tampaknya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Anggota lain dari kelompok itu kemut. Ian bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Zhou segera menginstruksikan kelompok itu untuk memindahkan relik dengan cepat, memperingatkan bahwa binatang iblis dengan kemampuan mereka untuk usup ke ruang manapun akan segera menemukan mereka di gua. Sementara itu di atas perahu yang hanyut di laut, Emi dengan bersemangat berlari ke kabin sambil memegang segenggam salju dan mempersembahkan ya ke nomor 76. Ini adalah pertama kalinya dia melihat salju sebanyak ini. Nomor 76 tersenyum pada Emi, tetapi pikirannya melayang ke daerah tempat yang tidak pernah kekurangan salju. Penyihir lain masuk, membawa tumbuhan dan memperingatkan Emi untuk tidak mengganggu nomor 76 yang masih dalam pemulihan dari luka-lukanya. Nomor 76 menggelengkan kepalanya meyakinkan Emi bahwa begitu dia sembuh mereka akan bermain salju bersama di wilayah barat. Pedang patah datang untuk mengganti tambalan. Nomor 76 memperingatkan bahwa itu akan sangat menyakitkan. Nomor 76 memasang tampang berani bersikeras dia bisa nahannya. Setelah selesai mengoleskan ramuan, nomor 76 berbaring berkeringat deras dan berterima kasih. Para penyihir Emi menyeka dahinya dengan handuk mengatakan merekalah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Pedang patah mengangguk setuju. York kemudian segera masuk menyadari bau tajam dari ramuan itu, bercanda membandingkannya dengan lubang kotoran. Nomor 76 tertawa menjelaskannya sebagai tradisi. Orang-orang percaya bahwa bau busuk akan mengusir hal-hal buruk. Tentu saja pemulihannya yang cepat dikaitkan dengan tubuh luar biasa dari tentara hukuman Tuhan bukan obat itu sendiri. Sebelum kembali ke wilayah utara, nomor 76 harus melukai dirinya sendiri dengan serius sampai-sampai tampak hampir mati di mata orang lain. Untuk membuatnya meyakinkan dia harus meningkatkan detak jantungnya untuk meningkatkan suhu tubuhnya, mempercepat aliran darah dan menyebabkan keringat. Anggota tubuhnya yang gemetar dan ekspresinya begitu meyakinkan bahwa tidak seorang pun bisa tahu dia berpura-pura, namun dia perlu menyimpan ini untuk dirinya sendiri. Nomor 76 tersenyum pada Jok yang telah mengunjunginya setiap hari selama perjalanan panjang mereka. Setelah beberapa percakapan dia menjadi luar biasa diam dan ragu. Nomor 76 bertanya apakah York ingin dia melayaninya. York dengan sungguh-sungguh menjawab bahwa setelah semua yang telah mereka lalui, dia telah mengatakan berkali-kali bahwa nomor 76 bukanlah seorang pelayan tetapi warga negara bebas dari Kastil Gri. Dia menambahkan dengan lembut menekankan bahwa dia masih terluka dan mengatakan dia bukan salah satu dari bangsawan kelas atas bajingan Saki. Dengan fetis aneh, nomor 76 terkekeh dan kemudian bertanya kepada York apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Pada pertanyaannya ekspresi York berubah halus. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum bertanya apa rencana nomor 76. Setelah mereka mencapai kota Neverwinter, York menyatakan harapannya bahwa dia akan datang kepadanya jika dia menghadapi kesulitan. Dia menekankan bahwa dia tidak ingin dia terus melayani orang lain atau tetap sebagai mas. Sebelum meninggalkan, York meyakinkannya bahwa semuanya akan lebih baik begitu mereka mencapai kota Neverwinter. Nomor 76 agak terkejut. Jika York ragu-ragu selama ini, saatnya untuk mengatakan kata-kata ini. Tersentuh oleh perhatiannya, dia tersenyum dan berterima kasih. York melihat cincin di tangannya. Nomor 76 berpikir dalam hati bahwa hanya dengan menemukan yang terpilih, segalanya benar-benar dapat mulai membaik. Hanya dengan mengalahkan iblis, ada harapan untuk masa depan. Beberapa hari kemudian mereka akhirnya tiba di kota Neverwinter. Semua orang berkumpul di kamar nomor 76. Emi bersemangat. Dua penyihir lainnya ragu-ragu. Nomor 76 tidak berekspresi dan Ani tampak cemas, sering melirik keluar jendela. Di luar suara-suara ramai kota yang ramai memenuhi udara dan nomor 76 bertanya-tanya mengapa begitu ramai meskipun musim dingin. Ani melihat ke arah dermaga dan hanya melihat 3 wanita yang tampaknya tidak ada di sana. Untuk menangkap mereka, Emi berdiri dengan bersemangat, tetapi Ani tetap waspada memberi isyarat kepada semua orang untuk mengikuti tatapan dan isyaratnya. Segera pintu kabin diketuk dan Wendy
In Nightingale dan Liv masuk dengan senyum ramah. Dia memperkenalkan dirinya dan menyambut semua orang di kota Neverwinter. Rumah sakit mereka yang tak terduga aliti membuat semua orang lengah. Nomor 76. Berpikir dalam hati bagaimana bahkan di tak kira sambutan untuk yang baru, penyihir tidak sesantai ini dan dia terkejut bahwa penyihir terkemuka tidak menanyakan tentang kemampuan mereka terlebih dahulu. Saat itu nomor 76 memperhatikan salah satu penyihir. Seorang pirang cantik menatapnya dengan saksama seolah melihat melalui segalanya. Nomor 76 bertindak malu-malu dan memalingkan muka. Annie menyela. Andy bertanya mengapa dia tidak memulai dengan menanyakan kemampuan mereka. Wendy menjawab dengan lembut bahwa tes kemampuan biasanya dijadwalkan 3 hari kemudian dan mereka pasti lelah dari perjalanan. Mereka menyarankan mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Annie tetap tegang dan bertanya apa yang akan terjadi jika tes menunjukkan mereka tidak berguna. Wendy meyakinkannya dengan lembut bahwa di kota Neverwinter baik serikat penyihir dan Raja Roland mengakui bahwa tidak ada yang namanya kemampuan yang tidak berguna. Wendy memahami ketakutan mereka yang dibagikan oleh banyak penyihir yang bergabung dengan kota Neverwinter dan meyakinkan mereka bahwa tidak seorang pun akan dipaksa untuk melakukan apapun termasuk bergabung dengan serikat penyihir. Annie terkejut meminta klarifikasi. Wendy sabar menjelaskan bahwa bahkan jika mereka memilih untuk tidak melayani raja, mereka dapat hidup sebagai orang biasa di kota Neverwinter. Wahyu ini mengejutkan semua orang dengan Annie yang tampak tidak percaya. Wendy kemudian memegang tangan Annie untuk meyakinkannya berjanji untuk menjelaskan semuanya secara bertahap. Nomor 76 menganggap lingkungan ini sempurna untuk memelihara para penyihir Highway Awakening dan berencana untuk mencari percakapan pribadi dengan serikat penyihir. Suatu saat berpotensi mengubah mereka menjadi cabang Taka Broken Sword. Dengan takut-takut bertanya kepada Wen dan menyebutnya sebagai Nona Wendy. Pekerjaan seperti apa yang dilakukan para penyihir di kota Neverwinter? Wendy senang ditanya tentang kota Neverwinter, mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu memanggilnya Nona karena semua orang di sini menyebut satu sama lain sebagai saudara perempuan. Dia menjelaskan bahwa pekerjaan itu terkait dengan kemampuan mereka dan mereka dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Mendengar bahwa ada penyihir dengan kemampuan penyembuhan, suara Amy meninggi karena kegembiraan. Nightingale memandang Wendy yang mengangguk sebagai tanggapan, dan kemudian mendorong semua orang untuk memperkenalkan diri dan berbagi cerita mereka. Nomor 76 merasakan aliran sihir di sekelilingnya, mencurigai si pirang itu mungkin menggunakan kekuatan untuk deteksi kebohongan. Percaya diri dengan kemampuannya untuk menipu. Nomor 76 tidak khawatir akan terungkap. Dimulai dengan Amy dan kemudian pindah ke Annie sang pahlawan dan Broken Sword. Setiap orang secara singkat berbagi masa lalu mereka selama ini. Wendy mengajukan beberapa pertanyaan dan Liv merekam semua yang ada di buku catatannya. Saat interogasi berakhir, tatapan burung bulbul beralih ke nomor 76. Nightingale tidak mendeteksi adanya inti sihir di nomor 76 yang menunjukkan dia bukan penyihir. Amy memperkenalkan nomor 76 sebagai teman mereka yang membantu mereka menghentikan pengejar kerajaan Nomor 76 menceritakan kisahnya dan berlalu dan pada akhirnya tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Wendy berterima kasih kepada nomor 76 karena telah menyelamatkan para penyihir dan Yambutnya di kota Neverwinter. Nomor 76 mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat itu Liv tiba-tiba bertanya tentang cincin di dada nomor 76 yang membuatnya lengah. Nomor 76 terkejut dengan pertanyaan itu, namun dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Dia kemudian bertindak takut dan perlahan mengatakan dia mencuri cincin itu dari ekspedisi tempat dia dulu bekerja. Dia kemudian melepaskan cincin itu dan menyerahkannya kepada Liv. Kelompok itu memeriksa cincin itu dan nomor 76 menyadari dia telah meremehkan para penyihir. Liv mencatat bahwa batu ajaib di cincin itu tidak biasa. Nomor 76 menjelaskan bahwa pameran itu sering memamerkan apa yang mereka temukan di dalam reruntuhan kuno dengan kekuatan magis untuk dijual dan kadang-kadang mereka akan dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Wendy mintanya untuk melanjutkan. Saat itulah mereka diberitahu bahwa pameran itu kadang-kadang akan melelang penyihir. Setelah mendengar ini semua orang bereaksi dengan ketakutan dan kemudian kemarahan yang tak terselubung. Amy menambahkan bahwa dia hampir dijual ke seorang bangsawan di pameran seperti itu sebelum York menyelamatkannya. Nightingale mendekat dengan nada dingin meyakinkan Amy bahwa mereka yang bertanggung jawab pada akhirnya akan dihukum. Nomor 76 mempertahankan sikap malu-malunya menambahkan komentar tentang cincin itu. Liv mengembalikan cincin itu ke nomor 76 sambil mencatat bahwa Nona
Agatha akan tertarik padanya. Nama itu terdengar familiar bagi nomor 76 tetapi dia tidak dapat mengingatnya begitu saja. Wendy meyakinkan semua orang bahwa segalanya akan menjadi lebih baik di kota Neve. Winter di mana mereka aman. Dia berbicara tentang kepercayaan Raja Roland pada era di mana para penyihir dan orang biasa akan hidup berdampingan secara damai bebas dari rasa takut ditangkap meskipun sedikit kecurigaan. Pesan ini meredakan sebagian kecemasan mereka. Nomor 76 perlahan pindah ke tandu dan dibawa keluar kabin oleh para pelaut. Saat dia meninggalkan kapal dia akhirnya melihat pemandangan penuh dermaga. Bahkan di tengah salju tebal aktivitasnya ramai dan kapal-kapalnya tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Wendy berseri-seri dengan bangga pada ketertarikan orang di gedung diplomatik Nanoa sudah menunggu mereka. Wendy memperkenalkan Nanoa yang kemudian menggunakan kemampuannya untuk menilai kondisi pahlawan. Sayangnya Nanoa tidak dapat meregenerasi kaki pahlawan kecuali mereka masih memiliki anggota tubuh yang terputus untuk disambungkan kembali. Emi kecewa bertanya apakah mereka perlu menemukan kaki baru untuk pahlawan. Nanoma mengangguk menjelaskan bahwa yang baru saja terputus akan lebih baik. Mendengar kata-kata seperti itu dari seorang gadis yang tampak manis membuat para penyihir menggigil. Wendy dengan main-main memarahinya, menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal yang menakutkan seperti itu, tetapi Nanat dengan polos menjelaskan bahwa pernyataannya benar. Dia menceritakan eksperimen yang diperintahkan oleh Roland seperti menukar sayap ayam Antan dengan elang untuk melihat apakah ayam jantan bisa terbang dengan menukar anggota tubuh antara katak dan tikus atau tubuh sapi dan domba. Nanoa juga mengundang para penyihir baru untuk mengunjung lab jika mereka tertarik. Yang dengan cepat mereka tolak hanya nomor 76 yang tampaknya tertarik dan ingin tahu hasilnya. Nanoa terus menjelaskan bahwa awalnya sebagian besar percobaan gagal, namun itu Lily bergabung tingkat keberhasilannya meningkat, tetapi bahkan kemudian anggota tubuh yang disambungkan kembali sebagian besar kehilangan kesenangannya dan dia harus memotongnya dan memasangnya ke Bali. Wendy buru-buru menutup mulut Nano untuk mencegah kegelisahan lebih lanjut. Cerita-cerita kelompok itu bertukar pandangan canggung, tidak yakin bagaimana melanjutkan percakapan. Wendy tersenyum dan meyakinkan mereka bahwa solusi untuk kaki pahlawan akan ditemukan suatu hari nanti. Dia menepuk kepala Nano memintanya untuk fokus pada penyembuhan nomor 76 sebagai luka pertama. Nanoa menggunakan kemampuannya dan menyembuhkan nomor 76 dengan cepat. Dia kemudian mendongak dengan terkejut dan berkomentar itu tidak biasa bagi seseorang untuk tetap sadar setelah proses penyembuhan yang signifikan seperti itu. Biasanya orang akan sangat lelah atau langsung tertidur. Nomor 76 terkejut dan hendak menjelaskan, tetapi Emi menyela menarik gaun Wendy dan meminta agar kakinya digunakan untuk perawatan pahlawan. Emi ingin menawarkan kakinya kepada pahlawan. Kemampuannya adalah penyembuhan diri. Dia berteori bahwa bahkan jika kakinya terputus mereka mungkin tumbuh kembali. Setelah mendengar ini pahlawan buru-buru memberitahu Emi jangan lakukan itu, tetapi Emi bersedia mencobanya. Ani datang dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Emi dan dengan lembut mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia membantu pahlawan berdiri lagi, pahlawan tidak akan senang setelah melihat Emi terluka. Tiba-tiba Nanoa berbicara mendesak mereka untuk tidak berdebat karena dia punya ide yang lebih baik. Nanoa menyebutkan bahwa dia baru saja berusia 16 tahun ini dan mereka hanya harus menunggu 2 tahun lagi. Pada saat itu pada hari menjadi dewasa kemampuannya kemungkinan akan menjadi lebih kuat dan mungkin berevolusi. Untuk mendapatkan kemampuan baru, dia dengan nakal menyarankan bahwa pada saat itu tidak hanya pahlawan dapat menumbuhkan sepasang kaki baru tetapi memberi pahlawan sepasang kaki tambahan tidak akan jadi masalah. Suasana tegang menghilang dan semua orang terkekeh. Kemampuan evolusi adalah istilah yang tidak dikenal oleh para penyihir baru. Nanat memberikan definisi buku teks bahwa itu melibatkan kondensasi energi magis di dalam tubuh yang berubah menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Bertanya-tanya apakah mereka belum melihatnya. Nanoa kemudian tersenyum mengatakan bagaimanapun itu benar-benar menakjubkan dan jika semua orang belajar keras semua orang dapat mengembangkan kemampuan baru. Mendengarkan penjelasan antusias gadis muda itu 76 terkejut jika dia tidak salah paham dengan apa yang disebut kemampuan evolusi. Yang disebutkan adalah tepatnya apa yang dikenal sebagai kebangkitan tinggi, tetapi dia merasa seolah-olah dia mendengarkan beberapa kisah fantastis. Entah bagaimana serikat penyihir memiliki beberapa penyihir kebangkitan tinggi ini. Dalam hal apapun ini pasti berarti bahwa peluang untuk bertemu dengan yang terpilih tampak jauh lebih tinggi. Saat malam tiba setelah Roland tertidur, Nightingale menyelinap ke dalam kabut diam-diam meninggalkan kastil. Dia menuju gedung diplomatik. Pemeriksaan selama sore hari tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Keempat penyihir tampak normal.
Satu-satunya orang yang membuatnya penasaran adalah 76 semua yang 76 katakan adalah benar tetapi ada yang terasa aneh sementara semua orang tertidur lampu masih menyala di kamar 76 dia duduk di tepi. Tempat tidurnya bermain dengan cincin di tangannya di bawah cahaya lilin Nightingale tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang cincin itu dan berpikir dia mungkin terlalu curiga setengah jam kemudian melihat 76 tertidur Nightingale meninggalkan kamar dan memadamkan lilin sebelum dia pergi segera ruangan menjadi sangat sunyi 76 mengamati perubahan pada cincinnya tahu orang itu telah meninggalkan ruangan hanya setengah jam sebelumnya dia telah melihat cahaya terang yang kuat melalui cincinnya dan segera tahu seseorang ada di kamarnya dan kemungkinan memiliki kemampuan untuk tidak terlihat dan sangat kuat dia percaya bahwa itu pastilah sebuah kebangkitan tingkat tinggi yang kekuatan tempurnya tampaknya hanya yang kedua setelah 3 kursi teratas selama federasi bagaimanapun. Dia telah menemukan penyihir kebangkitan tingkat tinggi pertamanya dia berdiri dan membuka jendela dan meskipun angin dingin dan salju menyapu wajahnya namun saat itu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cincin di tangannya tiba-tiba mulai bergetar seolah beresonansi dengan sesuatu yang melihat ke arah kastil jantung 76 bergemuruh dan dia berdiri membeku di tempat dia belum pernah melihat seberkas cahaya yang begitu kuat menggenggam tangannya erat-erat dia berdoa agar dia akhirnya menemukan yang terpilih sementara itu Roland menemukan dirinya kembali di dunia mimpi menguap saat dia menggosok giginya di kamar mandi bersama Zero melihat pantulan mereka di cermin satu tinggi dan satu pendek terjepit di depan wastafel sempit Roland tertawa dan tiba-tiba menemukan mimpi itu cukup lucu Zero berbalik untuk bertanya apa yang ditertawakan Roland bercanda mengatakan dia menertawakan perawakan Zero yang pendek Zero cemberut dan menendang kaki Roland dia kemudian menyuruhnya berpakaian dengan benar karena hari ini adalah pertemuan orang tua gurunya karena orang tua Zero tidak ada Roland perlu hadir untuk melihat Zero menyisir rambutnya Roland menyarankan bahwa kuncir kuda kembar akan lebih cocok untuknya hanya untuk segera didorong keluar dari kamar mandi oleh Zero yang menggelengkan kepalanya Roland menunggu sampai Zero siap, ransel tersampir di bahunya, dia telah berganti menjadi meja lengan pendek hitam yang dipadukan dengan rok yang dilengkapi dengan stoking putih dan sepatu kets yang memberinya tampilan awet muda dan menawan, rambut putihnya yang lembut diikat menjadi kunci. Kuda kembar yang diletakkan di bahunya membuatnya terlihat sangat imut saat tiba di sekolah. Roland disambut dengan suara wanita yang tajam yang berkata, "Kamu lagi." Dia menoleh untuk menemukan bahwa itu adalah Garcia yang duduk di sebelahnya. Roland menunjuk ke tanda penjaga Zero di kursi. Garcia memperhatikan nama di catatan itu lalu duduk. Roland dengan penasaran bertanya padanya apakah dia punya anak. Yang Garcia dengan dingin menjawab bahwa itu adalah sepupunya karena suatu alasan. Roland merasa bahwa sikap Garcia terhadapnya telah berubah sejak pertemuan pertama mereka meskipun masih tidak sabar. Dia tampak jauh lebih baik padanya, segera guru itu mulai berbicara. Garcia memberikan Roland sebuah catatan yang menanyakan apakah dia adalah pejuang martial dari sebelumnya. Roland bingung tentang bagaimana dia tahu tetapi tidak menjawab. Garcia kemudian menulis catatan lain, bersikeras dia bisa merasakannya dan mengatakan kepadanya untuk tidak berbohong. Roland menyadari mengapa sikap Garcia terhadapnya telah berubah. Dia mempertimbangkan untuk menyangkalnya tetapi kemudian berpikir lebih baik berharap untuk belajar lebih banyak tentang dunia ini dari Garcia berkomunikasi melalui catatan itu merepotkan jadi mereka memutuskan untuk berbicara dengan benar di tempat lain. Mereka berakhir di rumah Garcia melihat sandal kelinci merah muda di lantai. Roland ragu-ragu tetapi akhirnya makanya Garcia menuangkan segelas air untuknya dan Roland bertanya tentang sepupunya. Garcia mengungkapkan dia tidak dekat dengan sepupunya atau bahkan seluruh keluarga. Dia melihat mereka sebagai musuhnya. Roland terkejut mengetahui bahwa keluarga Gary, keluarga terkemuka selalu ingin menghancurkan daerah ini untuk membangun gedung pencakar langit dan mal dan bahkan telah mengirim sepupunya ke sini untuk membujuk Garcia pergi. Garcia merasa aneh bahwa Roland tidak tahu apa-apa tentang ini karena itu adalah pengetahuan umum di antara penduduk setempat. Roland dengan cepat membuat alasan kemudian bertanya tentang kompetisi Garcia baru-baru ini. Garcia menjelaskan bahwa tujuan dari pertarungan ini bukan hanya untuk memamerkan seni bela diri atau memenangkan hadiah uang tetapi untuk merangi apa yang disebutnya korupsi eksternal. Roland sedikit bingung. Garcia lebih lanjut mengklarifikasi bahwa hanya martial fighters yang bisa melawan korup dan kerusakan eksternal adalah alasan utama untuk mengubah orang normal menjadi makhluk rusak ini. Roland menelan ludah rasa tidak percaya bangkit dalam dirinya. Dunia mimpinya sedang rusak. Garcia menambahkan dia hanya akan mengungkapkan lebih
Banyak jika Roland bergabung dengan asosiasi pejuang martial karena tidak semua orang dengan kemampuan kebangkitan akan berpihak pada pejuang martial. Roland merasakan hawa dingin dengan kata lain jika dia dipastikan memiliki kemampuan terbangun tetapi menolak untuk bergabung dengan asosiasi, apakah dia akan dianggap sebagai musuh alami? Saat itu telepon Garcia berdering dan dia pergi ke ruangan lain untuk menjawabnya. Roland segera berdiri melepaskan sandal kelinci dan berjalan tanpa alas kaki ke ujung lorong. Dia memasuki ruang penyimpanan di mana dia menemukan pintu logam yang sama persis Las itu belum pernah dibuka sebelumnya. Roland menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut membuka pintu. Aroma asin air laut menyerbu ke lubang hidungnya dan suara klakson kapal keras dan jelas keesokan paginya Roland bangun dengan kegembiraan. Dengan penuh semangat meninju udara di tempat tidurnya. Dia benar, setiap penghuni di apartemen itu tampaknya memiliki pintu yang mengarah ke ingatan mereka terfragmentasi. Pintu-pintu ini kemungkinan terhubung ke tempat yang paling disayangi setiap orang. Kenangan terakhir Garcia adalah air hijau, pelabuhan pekerjaan hidupnya dan titik awal pencariannya akan kekuasaan. Meskipun Roland tidak memasuki pintu itu, dia kemudian bertanya kepada Garcia tentang hal itu, namun Garcia tampak bingung dan tidak tahu apa yang Roland bicarakan. Mungkin di apartemen hanya Roland yang bisa mengakses pintu-pintu ini. Setelah menyegarkan diri, Roland menuju ke kantor tempat Wendy masuk sambil menyerahkan informasi tentang para penyihir baru. Saat Roland menjelajahinya, matanya akhirnya tertuju pada nama Annie Nightingale, mengingatkannya bahwa ini mungkin Annie yang jika dia sebutkan Annie adalah nama yang sangat umum, tetapi informasi di sini dengan jelas mencatat cariannya untuk darah Fong dan ditolak, sehingga sangat mungkin Annie yang mereka pikirkan. Tetapi konfirmasi akan datang seminggu kemudian ketika Tilly dan yang lainnya tiba di Neverwinter. Wendy mengungkapkan kebahagiaannya tentang Ivy dan Annie akhirnya akan bersatu kembali. Roland namun berpikir sebaliknya, bertanya-tanya bagaimana mereka akan bergaul setelah reuni mereka. Dia hanya bisa berharap bahwa hanya waktu yang akan menyembuhkan semuanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk menanyakan jadwal hari itu dari Wendy yang mengangguk dan memaparkan agenda hari itu. Roland meminta Wendy untuk membawa Lightning dan Maisy dan kemudian menanyakan pendapatnya tentang 76. Dia menyesap tehnya. Biasanya orang biasa yang ditebus sebagai budak tidak akan menarik perhatiannya, tetapi Jock sangat mujinya. Menurut Wendy 76 rukun dengan keempat penyihir dan Wendy percaya dia bukan orang jahat atau dia tidak akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan para penyihir. Roland setuju dengan pandangan ini dan kemudian bertanya kepada Wendy apa pendapatnya tentang mempekerjakan 76 di Serikat Penyihir. Wendy tersenyum dan berkata jika 76 bersedia dia tidak keberatan. Tiba-tiba Nightingale muncul menyela menasihati Roland untuk tidak menugaskan posisi apapun padanya sekarang. Roland yang bingung bertanya kepada Nightingale mengapa dia ragu-ragu tidak dapat menentukan alasannya, tetapi merasa ada yang tidak beres. Roland memandang Nightingale sejenak dan kemudian mengangguk setuju untuk mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Setelah Wendy membungkuk dan meninggalkan Nightingale yang pas sedikit khawatir memegang tangan Roland, dia meminta maaf bertanya-tanya apakah dia telah melangkahi. Roland menepuk tangannya mengerti dia khawatir tentang keamanan. Dia menarik Nightingale lebih dekat dan dengan lembut meyakinkannya bahwa keselamatan Neverwinter dan dirinya sendiri adalah tanggung jawabnya dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun Roland penasaran jika ada yang salah. Pemeriksaan sebelumnya Nightingale yang berdiri sangat dekat dengan Roland merasa sedikit malu. Dia tersipu sambil berkata dia telah mendeteksi menggunakan kemampuannya bahwa apa yang dikatakan 76 itu benar, tetapi reaksinya terhadap orang asing tidak seperti budak biasa. Nightingale Gale membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengamati. Keesokan paginya di gedung diplomatik 76 memasuki ruang tamu untuk menemukan para penyihir sudah berkumpul. Amy menyambutnya dengan riang dengan selamat pagi dan mereka semua duduk untuk sarapan di meja bundar. Amy dengan bersemangat berbicara tentang sarapan Moa. H76 melihat wajah Amy yang gembira menghilangkan senyumnya dan duduk di sebelahnya mengambil garpu untuk dimakan. Dia masih terlihat agak lemah tetapi melihat Amy dan wajah-wajah tersenyum lainnya bawanya kembali ke Takira. Kelompok penyihir ini yang telah berjuang setiap hari untuk bertahan hidup akhirnya menemukan tempat perlindungan. Mungkin tempat ini akan segera menjadi Takira baru di mana para penyihir akan raid lagi. Amy menyentuh pipi 76 memperhatikan lingkaran hitamnya dan bertanya apakah dia tidak beristirahat dengan baik. 76 tersenyum dan berkata dia terlalu bersemangat tadi malam untuk tidur. Amy khawatir menyarankan dia harus kembali dan mendapatkan lebih banyak sisanya, namun 76 menggelengkan kepalanya dan menyebutkan keinginannya untuk bergabung dengan semua orang nanti untuk
Membiasakan diri dengan kota musim dingin yang tidak pernah ada sebelumnya karena dia tidak ingin ditinggalkan sendirian. Semua orang mengangguk dan setelah mengobrol sebentar Wendy masuk mendorong kur. Si roda yang Ana dan Sah telah bekerja semalaman untuk membuatnya ini akan memungkinkan pahlawan untuk bergerak bebas dalam area terbatas. Mendengar nama Ana 76 terkejut Nanoa juga menyebutkan nama I. Ini rupanya salah satu penyihir yang sangat terbangun. Dia terkejut bahwa penyihir yang begitu kuat akan melakukan sesuatu seperti ini untuk penyihir biasa yang telah kehilangan kakinya. Wendy membantu P. Pahlawan ke kursi roda untuk membantunya terbiasa dengannya dan suara pahlawan tercekat dengan emosi berpikir ketika Wendy dengan lembut mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada Serikat Penyihir karena semua orang di sini adalah saudara perempuan. Ani datang mengemukakan keinginan 76 untuk bergabung dengan mereka. Dia berkata jika 76 ditinggal sendirian dia akan merasa kesepian. Wendy berpikir sejenak lalu melirik 76 tiba-tiba merasa tidak nyaman. Mengapa Wendy ragu-ragu apakah pemeriksaan belum selesai? Kemudian Wendy tersenyum dan menyetujui permintaan tersebut. Lihat mereka berdua. Ani tampaknya merasakan sesuatu tetapi tidak berbicara lebih lanjut. Wendy memperkenalkan tujuan pertama hari itu area inti dari Neverwinter lereng utara tambang para penyihir. Tercengang 76 bertanya-tanya apa yang begitu menarik tentang tambang. Mungkinkah Wendy ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka akan dikirim ke sana jika mereka tidak mematuhi aturan? Namun menurut Wendy bukan itu masalahnya karena Wendy menjelaskan bahwa itu adalah jantung dari Neverwinter. Dia mengutip Roland yang mengatakan bahwa siapapun yang dapat menghasilkan lebih banyak baja mewak. Ili keadilan sejati. Wendy tersenyum meyakinkan mereka. Itu mungkin terdengar seperti omong kosong tetapi mereka akhirnya akan mengerti saat mereka meninggalkan gedung diplomatik. Wendy memberikan gambar singkat tentang pengetahuan penyihir. Dia pertama kali menyebutkan serangan balik magis, pengalaman umum untuk semua penyihir yang berbicara tentang itu. Wendy tiba-tiba merenungkan para suster di hari asosiasi dan mereka yang tidak selamat. Kemudian dia berbicara tentang evolusi kemampuan setelah yang mencapai usia dewasa termasuk potensi untuk mengembangkan kemampuan cabang dan peningkatan kekuatan magis. Amy mengajukan beberapa pertanyaan dan Wendy dengan penuh kasih menjawab masing-masing. Dengan penuh kasih sayang menepuk kepala gadis muda itu. Wendy berbagi bahwa ini bukanlah titik akhir untuk kekuatan penyihir. Mereka dapat terus berkembang tanpa batas independen dari kemampuan asli mereka selama mereka terus memperdalam pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri dan sihir mereka. 76 terkejut karena jelas bahwa 4 penyihir mendengar ini untuk pertama kalinya. Tak kira semua yang disebutkan di sini adalah pengetahuan umum. Jadi mengapa gereja menyembunyikan informasi ini? Para penyihir yang menciptakan gereja dalam 400 tahun terakhir ini menyimpang dari kehendak Lady Acarus. Ketika 76 mendongak setelah mendengar suara Wendy lagi, dia secara mengejutkan melihat segel ihir komunikasi. Dia pikir itu mungkin telah ditemukan di salah satu reruntuhan kuno. Tiba-tiba cincin 76 di lehernya memanas. Dia mendongak untuk melihat seorang gadis pirang dan seekor merpati di langit. Mereka menyambut para penyihir baru dan memperkenalkan diri mereka. Amy tidak percaya melihat merpati yang bisa berbicara. Wendy mengulurkan lengannya untuk merpati itu dan Maisie dengan senang hati darat di lengannya untuk bertengger. Ketika 76 mengetahui bahwa merpati ini adalah yang sangat terbangun, yang dia tertegun sejenak karena keterkejutannya. Dia melihat merpati itu dengan penuh kasih sayang. Mengusap pipi Wendy. Tunggu sebentar, apakah ini benar-benar penyihir yang terbangun tinggi? Tak kira penyihir yang terbangun tinggi berada di atas eselon federasi. Apakah merpati yang tampaknya konyol ini benar-benar penyihir yang terbangun tinggi? Amy kagum setelah mengetahui bahwa Maisie sangat kuat. Maisie menjawab beberapa kali dan mengepakkan sayapnya seolah berkata benar, petir tidak maukah? Allah mengatakan bahwa begitu dia berusia 18 tahun, dia pasti akan berevolusi menjadi kemampuan baru yang lebih kuat. Mata Amy berkilau saat dia bertanya tentang kekuatan Maisie yang telah berevolusi. Petir menyarankan bahwa Maisie bisa berubah menjadi makhluk burung besar, sangat ganas tetapi tidak semanis itu. Mendengar ini, semua penyihir menjadi penasaran. 76 di samping berpikir dalam hati bagaimana waktu telah berubah. Mengapa para penyihir peduli dengan kelucuan daripada keganasan? Tujuan akhir dari penyihir tempur adalah seberapa kuat mereka, bukan penampilan mereka. Dia percaya para penyihir di sini salah besar. Mungkin konsep mereka tentang kebangkitan tinggi mungkin sama sekali berbeda dari apa yang ada dalam pikirannya. Meskipun pertanyaan ini mungkin sedikit meningkatkan risiko mengungkap identitasnya. 76 tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lagi.
dia menoleh ke Wendy dan bertanya bagaimana cara menentukan apakah kemampuan penyihir telah berevolusi. Wendy menjelaskan bahwa, itu dapat dilihat melalui energi magis setelah kemampuan penyihir mengembangkan inti sihirnya di dalam tubuh mereka akan terbentuk menjadi bentuk baru misalnya inti sihir Maisi sekarang berbentuk saya. Putih yang luas 76 tercengang lalu mengangguk menyadari apa yang dikatakan Wendy identik dengan federasi tampaknya merpati itu benar-benar penyihir yang terbangun tinggi dia kemudian mempertanyakan. Seperti apa inti magis Wendy mengetahui bahwa Wendy masih seorang penyihir biasa tanpa kekuatan yang berevolusi mengejutkannya bahkan lebih dia tidak percaya bahwa seorang penyihir biasa telah menjadi kepala seluruh serikat penyihir dan bahkan para penyihir yang terbangun tinggi menunjukkan rasa hormat sebanyak ini padanya dia kagum sekali lagi pada seberapa banyak waktu telah berubah dalam perjalanan mereka 76 memperhatikan melalui cincinnya bahwa baik Wendy Lightning maupun Maisi bukanlah yang terpilih saat memasuki tambang lereng utara suara aktivitas yang ramai semakin keras para pekerja. Di mana-mana Lightning adalah yang pertama memasuki tambang mendesak semua orang untuk mengikuti Wendy berhenti sejenak untuk berbagi sejarah Border Town termasuk perjuangan sebelum kedatangan Roland. Orang-orang tidak dapat mengatasi bulan iblis semuanya berubah sampai Roland menyelamatkan seorang penyihir bernama Anna dan membuka bab baru kerjasama antara penyihir dan rakyat jelata tempat ini. Wendy dengan bangga menyatakan adalah gunung suci yang sebenarnya bagi para penyihir setelah pelajaran sejarah singkatnya Wendy membawa mereka untuk bertemu Anna. Wendy menyebut Anna penyihir tersibuk di serikat dan satu-satunya penyihir yang telah mengembangkan kemampuannya 2x76 jantungku berdebar kencang mendengar wahyu ini mereka melewati jalan sempit yang dijaga oleh banyak penjaga dan Entara dan tiba di sebuah gerbang. Wendy menjelaskan itu adalah tempat kerja Anna yang diamankan oleh Roland untuk memastikan keselamatannya 76 berpikir mungkin ada sedikit pengawasan dalam apa yang disebut perlindungan ini mungkin tuan tempat ini masih tidak mempercayai para penyihir saat gerbang terbuka seorang gadis muda yang lincah Ling menyapa Wendy. Wendy dengan penuh kasih sayang menyentuh ke kepala Ling bertanya tentang saudara perempuannya. Ling menjawab bahwa Lucia sedang melakukan pengujian alat mesin dengan Anna. Wendy memperkenalkan para penyihir baru kepada Ling dan Lucia setelah mengetahui bahwa kemampuan Lucia telah berevolusi saat dewasa dan kekuatan sihirnya adalah yang kedua setelah Anna dan Lucia adalah salah satu dari sedikit penyihir di serikat penyihir yang dapat memanfaatkan jejak segel ilahi 76 hampir tersandung Amy dengan penasaran bertanya apa jejak segel ilahi itu. Wendy dengan sabar menjelaskan itu adalah senjata yang membutuhkan kekuatan sihir yang sangat besar. Untuk digunakan hanya 4 penyihir yang bisa menyalakan 4 batu ajaib di atasnya jadi Roland meninggalkannya di aula kastil dan begitu mereka bergabung dengan serikat penyihir mereka semua dapat menguji kekuatan sihir mereka pada jejak segel ilahi. Wendy tersenyum mengatakan semua orang bertanya-tanya siapa yang akan menjadi orang kelima yang menyalakan keempat batu menjadi 76 ini terdengar seperti kisah fantastis. Dia tidak dapat memahami bagaimana serikat penyihir memperoleh jejak segel ilahi ini adalah item yang kembali di era Takira adalah tak tersentuh kecuali oleh 3 kursi teratas Federasi dan entah bagaimana di tempat kecil yang terisolasi ini bagi para penyihir dapat mengaktifkannya dan tuan tempat ini memiliki keberanian untuk menempatkan item yang begitu kuat dan berbahaya. Namun berharga di aula kastil. Pertanyaan pedang patah mengganggu pikirannya. Dia bertanya berapa banyak di serikat penyihir yang telah mengembangkan kemampuan mereka. Wendy menghitung dengan jarinya. Dengan riang mengumumkan total 1076 tidak dapat menghitung berapa kali dia tertegun hari ini. Saat itu salah satu pintu terbuka dan Agatha berjalan keluar setelah menyapa Wendy. Agatha membawa tabun G-nya dan gelas kimia ke ruangan lain. 76 terpukul saat melihat penyihir berambut biru. Dia tiba-tiba teringat momen dari lebih dari 400 tahun yang lalu penyihir termuda Toa yang terbangun meskipun dia lupa namanya tapi wajah Agatha telah tersegel dalam ingatannya. Dia tidak percaya Agatha telah bertahan sampai sekarang berjuang untuk mengendalikan dorongannya untuk mendekatinya. Kata 76 tahu dia harus menemukan Agatha dan berbicara dengannya saat malam menjelang. Nightingale dan She berdiri di kastil menatap keluar jendela. She melihat 76 meninggalkan gedung diplomatik melompat keluar dari jendela. Lantai 2 intuisi Nightingale benar memang ada sesuatu yang nona dengan 76. Dia menginstruksikan Sylvie untuk terus memantau sementara dia pergi mencari Roland. Setelah tiba di kantor Roland tertarik menutup bukunya terkejut bahwa orang berhasil menghindari deteksi kebohongan Nightingale. Sementara itu Sylvie terus melaporkan pergerakan 76 sampai dia berhenti tampaknya menunggu seseorang tetapi
Tanpa membawa senjata apapun, Nightingale mulai menganalisis apa yang mungkin menjadi niat 76 Shi, terus melaporkan dengan mendesak mengatakan bahwa target 76 tampaknya B. Agatha tiba-tiba tidak percaya. Dia berseru bahwa ada reaksi batu hukuman Tuhan di 76. Berita ini membuat Nightingale dan Roland cemas karena Roland menginstruksikan Nightingale untuk bergegas ke tempat kejadian beberapa menit lewat. Di awal ketika Agatha menyelesaikan pekerjaan hariannya dan menuju ke kastil, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekatinya dari belakang. Seharusnya tidak ada seorang pun di sini saat ini, jadi dia ragu untuk berbalik dan menggunakan kemampuannya membekukan kaki penyusup, namun es pertama kali mendarat di kaki wanita itu dan kemudian menghilang. Hatinya tenggelam berpikir ini pasti kekuatan Bat. Hukuman Tuhan, tetapi sesuatu terasa aneh saat orang di depannya terus mendekat. Agatha bersiap untuk serangan, tetapi tindakan wanita itu membuatnya tertegun. Orang ini melakukan kesopanan dari era tak kira. Agatha tidak bisa tidak bertanya siapa dia. 76 perlahan berkata, salam untukmu, wanita penyihir muda yang terbangun tinggi. Agatha keduanya memasuki kedai lokal dan menuju ke atas. Agatha mengamati isingan yang ramai di aula utama pub, terkejut bahwa 76 tidak memilih tempat yang lebih tenang. Begitu berada di dalam ruangan, 76 menutup pintu dan membungkuk lagi pada Agatha menjelaskan bahwa pub sel Alu menjadi tempat yang bagus untuk bertukar informasi dan membangun koneksi. Dia menuangkan segelas anggur untuk Agatha. 76 berpikir tempat ini mungkin menurunkan kewaspadaan Agatha sampai batas tertentu. Yang lebih penting, dia ingin menjelaskan bahwa dia tidak memendam permusuhan terhadap Agatha sendiri. Kota Neverwinter atau Serikat Penyihir satu-satunya tujuannya adalah untuk menemukan yang terpilih. Agatha ingin tahu bagaimana 76 menemukannya. 76 telah meminta para penyihir baru untuk bertanya kepada Wendy dan mengumpulkan informasi tentang tempat kerja Agatha waktu kembalinya ke kastil dan Ruth. Enya kembali ketika dia mengetahui bahwa Agatha adalah bagian dari Serikat Penyihir. Dia memutuskan untuk membuat kontak. Agatha mengangguk lalu meletakkan gelasnya dan bertanya apakah penyihir lain siap. Dia juga selamat. 76 terdiam sejenak lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata ya, namun mereka tidak bisa lagi menyebut diri mereka penyihir. Tubuh mereka tidak dapat diawetkan selama ratusan tahun. Mereka harus menemukan cara lain untuk melanjutkan keberadaan mereka. Dia mengakui bahwa dia adalah jiwa yang tinggal di tubuh prajurit tentara hukuman dewa. Agatha kemudian mengerti bagaimana 76 membuat kemampuannya tidak efektif. Beberapa menit yang lalu 76 menjelaskan bahwa ini adalah produk utama Lady Achis, di mana menggabungkan penyihir dengan manusia yang kuat untuk menciptakan hukuman. Dewa Warrior yang mampu melawan iblis dengan mentransfer jiwa penyihir ke tubuh pada saat terakhir ritual adalah produk yang sempurna. Prajurit Agatha yang paling kuat dan luar biasa dalam pikirannya. Menutup matanya dan kemudian meletakkan minumannya lagi, merenungkan bahwa dia selalu tahu rencana Achis tidak akan sesederhana hukuman dewa sebelumnya. Prajurit yang mereka temui hanyalah alat tanpa jiwa. Dia kemudian melihat 76. Nadanya sepertinya menunjukkan bahwa para penyintas mungkin tidak setuju dengan metode ini. Sebelum menjawab pertanyaan 76 pertama-tama ingin bertanya kepada Agatha sesuatu dia anggap sangat penting. Agatha menatapnya dengan saksama dan mengangguk agar dia melanjutkan. 76 bertanya apakah Agatha telah memberitahu Serikat Penyihir tentang iblis perang ilahi dan Serikat Penyihir. Agatha mengangguk mengiyakan dengan gembira. 76 bertanya tentang reaksi mereka. Agatha berbagi bahwa semua orang telah menerima kenyataan ini dan semua bekerja keras dan mempersiapkan perang ilahi ketiga. Dia juga menyebutkan bagaimana Serikat Penyihir bersama-sama mengalahkan seorang pembunuh sihir dan beberapa iblis lainnya. 76 merasakan gelombang kegembiraan menyadari bahwa Serikat Penyihir berbagi tujuan yang sama dengan Takira, yang berarti dia tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Tanpa ragu-ragu 76 dengan antusias menggambarkan apa yang terjadi setelah jatuhnya Takira dan tujuannya mencari orang terpilih yang dapat mengaktifkan instrumen yang kuat untuk melenyapkan semua iblis sekali dan untuk selamanya. Dan penyihir ini saat ini berada di kastil. Agatha sejenak tertegun. Hampir tidak percaya sesuatu seperti ini mungkin terjadi. 76 kemudian melepaskan cincinnya dan menyerahkannya kepada Agatha untuk meminta bantuannya. Dia menjelaskan tujuan cincin dan metode untuk identifikasi orang terpilih. Agatha mengenakan cincin itu sambil melirik ke arah tertentu. Setelah memeriksa cincin itu, dia dengan serius menyarankan kepada 76 bahwa mereka harus berbicara dengan penguasa Neverwinter. 76 mengangguk dan berkata dia akan menemukan waktu untuk berbicara dengan Wendy. Kemudian tiba-tiba dia berhenti terkejut dan bertanya kepada penguasa Neverwinter, Raja Fana, tempat ini agak
Ha mengangguk dan berkata meskipun Roland Wimbledon tampaknya biasa sedikit canggung dan saya makhluk fana dia memang inti dari serikat penyihir. Bibir Agatha melengkung membentuk senyum yang membingun. GKan 76 Agatha mengerti kekhawatiran 76 karena dia merasakan hal yang sama pada awalnya. Dia secara singkat berbagi wawasan dan pengalamannya di Neverwinter dan bagaimana dia menyadari bahwa tanpa Roland tidak akan ada serikat penyihir, tidak ada kota musim dingin yang tidak pernah ada dan kastil GRE pasti tidak akan mampu mengalahkan gereja mengingat hari mereka mengalahkan iblis dan kembali dan semua orang memeluk Roland di dermaga. Agatha merasakan kehangatan di hatinya dan senyum langka muncul di wajahnya. Dia dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada 76 bahwa rencana apapun yang dia miliki harus didiskusikan dengan Roland. 76 masih ragu-ragu tetapi Agatha terkekeh meyakinkannya bahwa Roland tahu lebih dari yang mungkin dia duga. Agatha meminta 76 untuk menebak apa yang Roland katakan pada Ni. Ketika dia pertama kali bangun untuk menemukan bahwa 400 tahun telah berlalu dan federasi dan Takira tidak ada lagi meninggalkannya patah hati dan kehilangan. Agatha dengan jelas mengingat mengatakan bahwa Roland berbalik dengan nada serius dan dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa manusia dapat mengalahkan iblis. 76 menggelengkan kepalanya berpikir ini terlalu sebelum dia bisa menyelesaikannya. Agatha menyela kesombongan yang terlalu percaya diri. Agatha tersenyum mengakui bahwa awalnya dia berpikir sama tetapi kenyataannya selama waktunya bersama Roland dia melihat harapan dan semua penyihir Neverwinter bahkan lebih yakin akan hal ini. Roland adalah pilar kekuatan semua orang. Dia mengembalikan cincin itu ke 76 dan mengatakan kepadanya bahwa apapun yang dia dan Takira rencanakan untuk berkolaborasi dengan serikat penyihir, dia akan membutuhkan persetujuan Roland. 76 sejenak skeptis tidak dapat memahami mengapa Agatha yang dulunya merupakan tokoh tinggi dan perkasa dari era Takira akan menempatkan kepercayaan seperti itu pada Raja Fana IM. Setelah hening sejenak 76 berkata dia akan mempertimbangkannya. Dia berdiri membungkuk kepada Agatha lagi dan kemudian meninggalkan ruangan. Setelah menutup pintu Agatha berbicara ke arah yang mengatakan dia bisa keluar sekarang. Mengikuti kata-katanya Nightingale muncul dari kabut. Nightingale dengan penasaran bertanya bagaimana Agatha tahu dia ada di sini dan Agatha menjelaskan itu melalui cincin yang diberikan 76 padanya. Agatha menuangkan segelas anggur untuk Nightingale dan membahas kemampuan unik cincin itu untuk melihat pilar cahaya. Memperhatikan bahwa cahaya Nightingale menerangi setengah dari ruangan. Nightingale mengangguk menyadari 76 pasti juga tahu dia ada di sini tetapi tidak keberatan mengungkapkan identitasnya. Nightingale bertanya apakah Agatha percaya ceritanya. Agatha tersenyum dan mengangguk tetapi Nightingale menunjukkan bahwa Agatha tidak mengambil cincin itu. Agatha menghabiskan anggur murah itu dalam satu tegukan menoleh ke Nightingale dan berkata dengan sungguh-sungguh bahwa dia berharap untuk membimbing 76 ke jalan yang benar. Nightingale terdiam sejenak sebelum menghilang ke dalam kabut lagi. Sebelum pergi dia menyatakan harapannya bahwa 76 akan membuat keputusan yang tepat. Agatha tersenyum dan berkata dia percaya dia akan kembali ke gedung diplomatik. Semua orang berkumpul di sekitar meja bundaran. Uke membahas pengalaman hari itu setelah mencoba minuman kekacauan untuk pertama kalinya. Mereka semua memuji Evelyn. Emi menyebutkan bahwa Evelyn juga seorang penyihir yang sangat terbangun dan minuman ya sangat lezat. Dia mengatakan kepada 76 itu sangat disayangkan dia melewatkannya. Alih-alih melanjutkan percakapan seperti yang biasa dia lakukan, 76 menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengeluarkan sebuah amplop. Dia dengan sungguh-sungguh memberitahu semua orang bahwa dia adalah penyihir Takira yang masih hidup dari reruntuhan labirin yang tersembunyi dan nama aslinya adalah Phyllis. Alasan sebenarnya dia ada di sini adalah untuk berbicara dengan penguasa kota musim dingin yang tak pernah berakhir. Emi dan yang lainnya membelalakkan mata mereka karena tidak percaya, seolah-olah mereka mengira mereka mungkin salah dengar. Meskipun awalnya mereka terkejut, mereka senang mengetahui 76 adalah seorang penyihir seperti mereka. Broken Sword dengan penasaran bertanya apakah Phyllis adalah nama asli. Ya, yang dianggukkan reaksi bervariasi di antara kelompok itu, namun hanya Annie yang tetap diam. Segera Wendy tiba di gedung diplomatik dan mengawal Phyllis ke kastil tempat dia dengan cepat bertemu Roland dan beberapa penyihir lain yang berdiri di belakangnya. Phyllis meletakkan tangannya di dadanya sedikit membungkuk dan memperkenalkan dirinya, mengungkapkan nama dan tujuan aslinya. Roland sudah diberi pengarahan oleh Nightingale tentang situasi. 76 sangat tertarik dengan sejarah tersembunyi dari 400 tahun yang lalu. Roland kemudian mengundang Phyllis untuk duduk untuk diskusi menyeluruh. Roland
Nuangkan secangkir teh untuknya dan sebelum diskusi dimulai dia menekankan pentingnya saling memahami dengan lebih baik jika mereka bersatu melawan iblis-iblis. Pertanyaan pertamanya adalah tentang bug. Aimana federasi terpecah menjadi dua faksi? Apa alasan sebenarnya yang menyebabkan faksi yang menciptakan gereja untuk mengejar tanpa henti penyihir? Mengapa mereka memburu jenis mereka sendiri? Roland memiliki pertanyaan ini di benaknya terutama setelah mengetahui tentang keberadaan bentuk sempurna dari tentara hukuman Tuhan. Pilis cukup terkejut dengan pertanyaan itu tetapi dia tetap menjawabnya. Dia menjelaskan bahwa sebelum memasuki reruntuhan labirin bawah tanah tidak ada yang bisa meramalkan hal-hal akan berubah seperti ini. Roland mendengarkan dengan saksama, ekspresinya berubah serius ketika Pilis mulai menceritakan kejadian-kejadian. Pilis berkomentar bahwa tanpa reruntuhan itu tidak akan ada proyek tentara hukuman Tuhan dan para penyihir yang tersisa kemungkinan tidak akan selamat. Sayangnya mereka menemukannya terlambat. Menurut Pilis mereka juga menemukan metode untuk mentransfer jiwa. Pada saat yang sama mereka juga mengungkap sesuatu yang lain karena temuan-temuan ini bahwa kedua pemimpin Natalia dan Acis tidak setuju satu sama lain yang mengarah pada perpecahan. Akhirnya Roland penasaran tentang apa yang disebut sesuatu yang lain ini. Apa sebenarnya yang mereka temukan reruntuhan itu? Namun Pilis menggelengkan kepalanya mengatakan dia tidak bisa mengungkapkannya kecuali Roland dapat menemukan yang terpilih. Kemudian wanita Pasa secara pribadi akan berbicara Anya Roland tidak terbiasa dengan nama itu. Ternyata Pasa adalah orang berikutnya yang mengantre untuk 3 kursi teratas federasi dan seorang pemimpin terpercaya di antara para penyihir. Takiro yang masih hidup. Roland masih tidak mengerti mengapa faksi-faksi terpecah. Jika bentuk sempurna dari tentara hukuman Tuhan berarti para penyihir tidak perlu mati tetapi ada dalam bentuk lain. Mengapa Acaberu Saha memburu para penyihir yang tersisa? Pilis menggelengkan kepalanya yang menunjukkan bahwa Roland salah paham. Ekspresi pahit melintas di wajahnya saat dia mengungkapkan bahwa wadah paling awal yang dia gunakan berasal dari prajurit hukuman Tuhan yang gagal. Butuh waktu 50 tahun untuk mengendalikan tubuh itu dan jika dia ingin menggunakan senjata dan keterampilan tempur itu akan memakan waktu setidaknya 1 abad. Tetapi karena lebih banyak pengalaman yang mereka dapatkan secara bertahap menjadi lebih mudah ketika mentransfer ke tubuh baru. Roland menyuarakan pikirannya dengan mengatakan jika itu masalahnya maka Acaras akan membutuhkan banyak dari tubuh prajurit hukuman Tuhan ini. Pilis mengangguk menjelaskan bahwa begitu seorang penyihir dapat hidup selamanya mentransfer jiwa mereka ke prajurit hukuman Tuhan akan selalu jauh lebih kuat dalam setiap aspek daripada prajurit yang baru berubah. Untuk melanjutkan akumulasi pengalaman dan kekuatan tempur ini lebih banyak wadah diperlukan untuk transfer jiwa sehingga wadah ini hanya dapat disediakan oleh penyihir yang lebih lemah. Oleh karena itu Acas perlu menjadi penguasa absolut di antara para penyihir yang memungkinkannya mengubah penyihir yang lebih lemah menjadi bahan sekali pakai. Pilis menutup matanya tampak sangat kesal dan menyimpulkan bahwa di bawah ancaman perang ilahi ketiga yang akan datang Acuras mendapatkan semua penyihir tingkat tinggi yang terbangun untuk mendukungnya. Sebagian besar eselon atas federasi juga telah menyetujui metodenya jika bukan karena penemuan baru di reruntuhan proyek tentara hukuman Dewa AKN menjadi satu-satunya strategi bertahan hidup yang layak. Roland merenung sejenak berdasarkan pemahamannya sebelumnya tentang tentara hukuman Tuhan dan apa yang pernah dikatakan Asyas. Hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan, kecepatan dan reaksi antara penyihir luar biasa atau prajurit hukuman dewa. Satu-satunya perbedaan adalah kecerdasan. Jika prajurit hukuman Tuhan memiliki kecerdasan, penyihir di samping ratusan tahun pengalaman tempur dan hampir kehidupan abadi ini akan sangat menakutkan. Roland menyadari bahwa jika mereka akhirnya menghadapi tentara hukuman Tuhan semacam ini melawan gereja selama pertempuran beberapa bulan yang lalu, hasil perang mungkin akan berbeda. Dia kemudian bertanya kepada Pilis berapa banyak prajurit hukuman dewa yang direncanakan Acuras untuk diproduksi sebelum bulan merah. Pilis dengan getir menjawab semuanya adalah rencana Acis untuk mengubah semua penyihir menjadi prajurit hukuman Tuhan untuk menangkis iblis. Roland pertama-tama berpikir betapa buruknya ide ini, sementara juga tidak menemukan ini mungkin dan mengira tidak ada cukup wadah yang disediakan untuk transfer jiwa. Pilis mengangguk dan menyebutkan ada metode lain untuk mengawetkan jiwa merek pertama-tama akan mentransfer jiwa penyihir ke wadah yang berbeda dan kemudian apa yang mereka sebut hibernasi. Dia dengan menyesal memberitahu bahwa dia hanya bisa membocorkan lebih banyak setelah Pasa menyetujuinya. Ini membuat Roland sulit untuk melanjutkan diskusi. Pilis benar-benar tertutup tentang informasi penting dan tidak jelas tentang bagaimana yang terpilih bisa mengalahkan iblis
Oke, beberapa alasan dia hanya ingin menemukan yang terpilih ini terlebih dahulu, bahkan melihat dia sangat pendiam. Roland tetap setuju untuk membantu menemukan yang terpilih. Phyllis mulai menjelaskan, Kak. Ra menemukan yang terpilih menggunakan cincin di sore hari. Roland mengumpulkan semua penyihir di taman belakang yang dipimpin oleh Wendy. Mereka berjalan melalui koridor yang dibentuk oleh pohon zaitun. Ke halaman kecil yang pertama diuji adalah Agatha. Setelah mengamati Phyllis menggelengkan kepalanya, itu bukan Agatha. Setelah ujian, Agatha tidak meninggalkan koridor yang dia harapkan untuk diamati sama Phyllis karena dia juga tertarik dengan hasilnya. Phyllis kemudian dengan hormat melakukan sopan santun tradisional kepada Agatha, berterima kasih padanya atas kepercayaan dan bantuannya. Berikut nih. A adalah Eko, lalu Liv, dan terakhir Leana. Sayangnya tidak satupun dari mereka adalah yang terpilih. Meskipun beberapa cahaya bersinar melalui cincin itu sangat mengesankan, tetapi mereka masih jauh dari cahaya yang diamati malam sebelumnya di dalam kastil. Agatha merasa ini cukup aneh karena para penyihir tidak akan mempraktikkan kekuatan mereka di kamar mereka pada malam hari. Setelah berpikir sejenak, dia memikirkan sesuatu dan meminta Phyllis untuk menyerahkan cincin itu padanya. Jika orang ini benar-benar ada di dalam kastil Agatha, Nightingale yang baru datang tidak akan membiarkan Phyllis memasuki area kastil pada malam hari. Jika yang terpilih benar-benar ada di kastil, Agatha akan membantu menemukannya. Malam berlalu dengan cepat dengan Phyllis hampir tidak bisa tidur dengan cemas menunggu. Hasilnya Wendy dan Agatha datang ke gedung diplomatik menemukan cahaya terang yang dibicarakan Phyllis, tetapi tidak yakin apakah itu menandakan yang terpilih. Phyllis hampir melompat kegirangan. Yakin bahwa tidak diragukan lagi yang terpilih, dia dengan bersemangat bertanya apakah orang itu adalah penyihir kebangkitan tinggi, dan Phyllis bertanya-tanya siapa nama gadis itu, tetapi mereka berdua tidak langsung menjawab. Mereka hanya menunjukkan campuran antara geli dan canggung. Agatha bahkan batuk beberapa kali, mungkin mengisyaratkan sesuatu. Phyllis merasa seperti ditabrak truk. Dia berdiri tiba-tiba dan bertanya apakah itu laki-laki dan bukan perempuan. Wendy mengangguk, memperlihatkan cahaya oranye yang terpancar berasal dari Yang Mulia Roland Wimbledon. Phyllis tidak percaya bagaimana mungkin seorang Raja Fana menjadi yang terpilih. Agatha menjelaskan bahwa bukan hanya dia tapi Nightingale, Wendy dengan semua orang mendapatkan kesimpulan yang sama. Agatha kemudian menguji Roland dengan beberapa batu ajaib. Namun ternyata Roland tidak memiliki energi magis. Wendy kemudian bertanya apakah yang terpilih harus menjadi penyihir. Jika Roland bisa menjadi pahlawan yang mengalahkan iblis, itu tidak akan seburuk itu. Dia menambahkan sambil tersenyum. Hati Phyllis hancur, bersikeras bahwa dia belum pernah melihat cahaya oranye dari Roland sebelumnya. Agatha mengangguk, menjelaskan bahwa cahaya itu menghilang begitu Roland bangun, mungkin karena Zero dan dunia mimpi. Phyllis yang tidak terbiasa dengan hal-hal ini mendengarkan ketika Wendy menjelaskan secara singkat identitas Zero dan berspekulasi bahwa cincin itu mungkin telah membuat kesalahan. Karena ini Roland menyarankan bahwa jika Phyllis ingin memverifikasi, mereka dapat mencoba lagi pada siang hari selama tidur siang. Engnya berpikir sejenak. Phyllis mengambil cincin itu, bertekad untuk melihat sendiri selama tidur siang. Para penyihir membawa Phyllis ke kamar tidur Roland di mana dia menyaksikan cahaya oranye sendiri. Kewalahan dia berteriak dan kemudian pingsan. Ketika Phyllis sadar kembali, dia mendapati dirinya di tempat tidur empuk dengan Agatha di sisinya menjaganya. Agatha bertanya apakah dia baik-baik saja. Phyllis menarik napas dalam-dalam mengakui dia terlalu terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah lebih dari 400 tahun mencari yang terpilih ternyata abadi. Melihat ekspresinya Agatha perlahan kata mereka mungkin perlu mempertimbangkan kembali pandangan mereka tentang yang terpilih dan lebih berpikiran terbuka. Phyllis menatapnya dengan rumit, menggenggam tinjunya, takut kegagalan lain setelah dua kekalahan berturut-turut selama perang ilahi. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Agatha memotongnya dengan sungguh-sungguh, mengatakan jika itu masalahnya maka mereka bisa mengalahkan iblis sek. Ali untuk selamanya. Agatha tidak tahu apa yang mereka temukan terlihat di reruntuhan atau mengapa Phyllis dan para penyihir tak kira menaruh harapan mereka padanya daripada hal-hal yang tidak terdugain. Mengapa tidak percaya pada Roland? Agatha berkomentar bagaimana Roland led para penyihir dan manusia sama-sama terus-menerus menciptakan senjata yang mampu mengalahkan iblis dengan kekuatan semua orang. Dia percaya bahkan manusia dapat mengalahkan iblis. Phyllis menatapnya ingin membalas tetapi mendapati dirinya terdiam setelah melihat kepercayaan diri di wajah Agatha. Agatha menyarankan bahwa Phyllis dan para penyihir tak kira lainnya harus menyaksikan kekuatan Roland yang sebenarnya dan kunci yang dipegangnya. Phyllis dituduh tentang kunci apa yang dibicarakan Agatha. Agatha tersenyum
Il mengatakan Roland menyebutnya kunci seni. Roland menaiki tembok kota tempat prajurit Angkatan Darat Pertama memberi hormat padanya. Kapak melaporkan bahwa keadaan telah relatif tenang akhir-akhir ini. Dengan binatang iblis hanya muncul dalam gerombolan kecil, Roland mengangguk lalu membagikan rencananya untuk mendekorasi demonstrasi meriam di tembok kota dalam beberapa hari ke depan. Dia ingin itu jadi sangat mengesankan, tetapi tanpa terlalu boros. Kapak merenung sejenak sebelum bertanya apakah Roland bermaksud untuk memalsukannya. Roland tidak bisa menahan tawa memperhatikan bahwa Kapak semaki. Untuk mengenalnya lebih baik, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata mungkin tidak sepenuhnya sebut saja berpura-pura, tetapi dia berencana untuk mencampur kenyataan dengan beberapa ilusi menggun. Akan amunisi aktif untuk tembakan presisi dan bubuk mesiu yang sudah dikubur sebelumnya untuk menunjukkan daya tembak. Dia bertanya apakah Axe mengerti rencananya yang langsung ditanggapi Axe. Roland uraikan idenya dengan menekankan pentingnya membuat ledakan terakhir yang paling spektakuler yang mana Axe bisa menyiapkan bubuk mesiu tambahan. Roland merenungkan kejadian pagi itu, merasa agak lucu. Dia terbangun dan mendapati Pilis ambruk di tanah di sampingnya. Mungkin setelah 400 tahun Arua mencari hanya untuk menemukan bahwa manusia udara adalah yang terpilih yang telah dia cari dapat dimengerti. Sulit baginya untuk menerimanya. Dia berharap latihan cannon ini dapat membantu mengubah perspektif Pilis. Axe menyatakan beberapa kekhawatiran bahwa ini dapat menyebabkan batalion artileri salah paham tentang kemampuan nyata meriam dalam pertempuran di masa depan. Roland mengabaikan kekhawatiran itu dengan menjelaskan bahwa dia siap untuk menghapus senjata bubuk hitam yang sudah ketinggalan zaman. Ini seperti senjata lapangan 12B paling awal yang tidak lagi cocok untuk pertempuran di masa depan. Dia dengan bersemangat menyebutkan bahwa dia sudah punya rencana untuk senjata generasi berikutnya. Roland tersenyum mengungkapkan bahwa dia memiliki banyak cetak biru senjata yang siap, tetapi pertama-tama dia ingin membuat senjata portabel serbaguna yang dapat dibawa oleh beberapa orang. Memiliki daya tembak yang cukup besar, sederhana dalam konstruksi dan mudah dioperasikan. Senjata di pikiran Roland tidak lain adalah mortir. Di malam hari Roland pergi ke kamar Anna setelah mengetuk pintu kamarnya. Dan masuk. Dia dengan lembut mengangkatnya dari belakang dan membawanya ke tempat tidur tempat mereka berbaring bersama. Roland ingin terus berbicara dengan Anna tentang dunia mimpi dan kehidupan masa lalunya. Dia sangat menyadari bahwa Anna selalu menunggunya untuk terbuka. Dia tidak pernah memaksanya dan selalu dengan sabar menunggunya untuk berbagi. Jadi malam ini Roland memutuskan untuk tidak membunyikan apapun darinya, berniat untuk berbagi semuanya. Malam ini Roland mulai menjelaskan bahwa dunia mimpi dibangun berdasarkan ingatannya dari dunia lain. Anna sepertinya membaca pikirannya dan tanya tentang di mana Roland tinggal dalam mimpinya. Roland menggambarkannya sebagai gedung tinggi yang mirip dengan apartemen tempat banyak orang tinggal bersama masing-masing dengan suite berukuran sedang. Dia menyebutkan bahwa kamarnya dibagi dengan seseorang yang tidak pernah dia duga. Anna tiba-tiba bertanya apakah itu Zero. Roland terbatuk karena terkejut bertanya-tanya bagaimana dia bisa menebaknya. Anna kemudian berbagi analisisnya beralasan bahwa karena dunia mimpi Roland muncul setelah mengalahkan Zero di medan perang jiwa. Masuk akal jika mimpi itu sebagian berhubungan dengannya. Dia Kiai Haji. Khawatir Zero telah menyerangnya lagi. Roland menggelengkan kepalanya menjelaskan bahwa Zero telah menjadi anak-anak kehilangan semua ingatannya dan sangat bijaksana. Anna tersenyum mengatakan jika memang begitu maka Roland harus menjaganya dengan baik. Roland yang terkejut bertanya mengapa mengatakan itu hanya mimpi. Anna memegang kepala. Roland mengatakan seperti yang dikatakan Roland sebelumnya, jika tidak ada perbedaan dari kenyataan, mengapa repot-repot membedakannya sebagai mimpi. Roland mengagumi cara berpikir Anna yang unik dan melanjutkan percakapan mereka saat malam semakin gelap. Mereka akhiran ia tertidur bersama. Jika ada yang bertanya-tanya, tidak ada yang terjadi. Malam ini pula kembali ke cerita keesokan harinya ketika Roland membuka pintu kantornya. Baraf dan Edith sudah menunggunya di dalam. Nightingale sedang bersantai di kursi membaca buku dan mengunyah ikan kering. Baref melaporkan bahwa logistik untuk serangan selatan telah selesai dan perekrutan tentara cadangan berjalan lancar. Dia memperkirakan bahwa total kekuatan Angkatan Darat Pertama akan mencapai 7.000 pada musim semi tahun depan. Baref senang mengklaim bahwa kekuatan ini tidak akan tertandingi di Grey Castle. Edith mengingatkan Baref bahwa mereka tidak hanya menghadapi para ksatria dan bangsawan bodoh. Bar tampak sedikit tidak senang, tetapi Roland tersenyum dan setuju dengan Edith. Mereka perlu mempersiapkan diri untuk pertempuran melawan iblis dan perluasan Angkatan Darat harus terus berlanjut. Semakin banyak prajurit di Angkatan Darat Pertama semakin baik selama itu tidak menghalangi produksi. Edith kemudian
Dengan penasaran bertanya tentang latihan Canon Roland, dia menyarankan untuk mengizinkan penduduk Neverwinter untuk menonton, percaya itu akan sangat meningkatkan antusiasme mereka untuk mendaftar D. An menanamkan kepercayaan diri dalam pertarungan masa depan melawan iblis. Baraf keberatan mempertanyakan mengapa Edith melibatkan warga sipil dalam acara seperti itu karena takut mereka mungkin salah mengartikan ledakan itu sebagai hukuman ilahi. Edith membalas dengan menegaskan bahwa dengan ajaran yang tepat tidak seorang pun akan takut, bahkan jika orang mengira itu adalah hukuman ilahi mereka ia akan melihatnya sebagai di bawah kendali raja. Dia menguraikan idenya dengan mempertimbangkan tempat duduk yang terbatas. Mereka dapat menjual tiket dengan harga murah untuk meningkatkan pendapatan penonton. Sebagian besar akan terdiri dari individu berusia 15 hingga 30 tahun karena mereka mewakili negara bagian utama Neverwinter di masa depan. Edith telah dengan cermat memikirkan seluruh rencana. Dan Roland cukup tertarik apa yang dibawa Edith sangat mirip dengan parade militer. Memutuskan untuk melanjutkan, dia memberi Edith lampu hijau untuk menerapkannya di pasar yang ramai. Ketika Mei membeli beberapa bahan dan melewati alun-alun, dia menemukannya penuh dengan orang-orang. Seorang pria mengumumkan bahwa Yang Mulia akan mengadakan latihan Canon publik dalam 3 hari. Mei yang penasaran mengira itu pasti salah satu ide baru raja, sesuatu yang mungkin akan menarik bagi Carter. Tiba-tiba Mei mendengar suara langkah kaki samar di belakangnya. Berbalik, dia melihat seorang gadis muda memegang 2 ikan asin. Gadis itu kehilangan napas menyerahkan ikan itu kepada Mei. Bersikeras itu adalah tanda terima kasih yang harus diterima. Mei terkejut mengetahui bahwa gadis itu selalu ingin bertemu dengannya. Percaya ayahnya akan bangga dengan penampilan Mei. Ayah gadis itu seorang prajurit Angkatan Darat Pertama telah tewas dalam pertempuran. Gadis itu dan ibunya telah bersedih untuk waktu yang lama, tetapi setelah menonton drama baru Mei tentang pahlawan telah memberi mereka kekuatan baru. Seperti apa yang terjadi dalam drama itu, mereka yang berkorban untuk keluarga dan kerajaan mereka dihormati sebagai pahlawan oleh raja, dan sekarang gadis itu sekarang disebut sebagai putri pahlawan oleh semua orang. Merasa lebih dekat dengan mendiang ayahnya dan berbagi betapa dia berharap jika dia laki-laki sehingga dia bisa bergabung dengan Angkatan Darat seperti ayahnya. Mei tergerak dan bertanya apakah gadis itu tidak takut dengan risiko pertempuran. Gadis itu menggelengkan kepalanya mengingat kesulitan sebelumnya ketika mereka harus selalu bermigrasi ke Benteng Canggu selama bulan setan. Banyak orang meninggal di jalan dan bahkan setelah tiba di kamp pengungsi Benteng Canggu banyak yang tidak dapat bertahan hidup di musim dingin. Gadis itu percaya bahwa karena ada orang-orang seperti ayahnya yang bersedia berkorban, mereka sekarang dapat hidup dalam damai. Gadis itu kemudian mengulangi baris dari drama yang bergema di hati Mei sambil tersenyum. Mei menerima hadiah gadis itu. Gadis itu melambaikan tangan dengan gembira dan berlari pulang. Mei segera kembali ke rumah dan memberitahu Carter bahwa dia ingin melihat latihan Canon. Juga terkejut karena Mei biasanya tidak menyukai kekerasan. Carter diambil oleh ketertarikannya yang tiba-tiba. Mei dengan menggoda bertanya apakah Carter tidak ingin ditemani. Yang segera dia jawab bahwa dia ingin bersamanya setiap saat. Tersipu Mei dengan main-main bertanya dengan siapa Carter lebih suka bersamanya atau Raja Roland. Carter sejenak kehilangan kata-kata mungkin karena tidak pernah mempertimbangkan untuk memilih antara kesetiaan dan cinta. Mungkin terkekeh melihat reaksinya memegang wajah Carter di tangannya. Dia dengan main-main mengatakan sepertinya Sinya sebanding dengan raja. Tiba-tiba Mei merasa mual dan bergegas ke kamar mandi meninggalkan Carter. Khawatir, dia pikir dia mungkin masuk angin dan cepat-cepat berpakaian untuk memanggil Lily Mei. Hentikannya sedikit rona di pipinya mengisyaratkan kemungkinan yang berbeda. Dia menyarankan agar Carter bertanya kepada Sylvie. Menyadari apa yang terjadi, mata Carter berbinar dan dia bergegas keluar meninggalkannya sendirian. Mei menyentuh perutnya memikirkan gadis muda yang dia temui sore itu.